Di siang yang panas 2019, para petugas kelimpungan saat berusaha mengevakuasi sosok tubuh manusia yang telah tak bernyawa dari sebuah danau. Bahkan sampai-sampai tim SAR yang berjibaku harus menggunakan baju pelindung khusus dan tenaga robot untuk meraih sebuah benda yang diduga menjadi pembungkusnya yang tenggelam di lantai danau itu. Alasan mengapa tim tidak begitu aja nyemplung ke dalam danau dikarenakan danau itu bukan banyak ikan sapu-sapunya atau gelondongan kayu-kayu, bukan. Namun danau itu sangatlah beracun yang akan cepat bisa menimbulkan luka yang serius jika sampai terkena kulit kita sebagai manusia. Singkatnya, setelah berjibaku dengan sekuat tenaga yang mereka miliki, petugas tak hanya berhasil membawa naik satu tubuh manusia, tapi 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 tubuh manusia yang semuanya merupakan wanita. Kasus ini membuat warga marah besar, dan sasaran utamanya adalah lembaga kepolisian yang dinilai sangat rasis. Butuh waktu yang agak lama bagi petugas untuk bergerak melakukan investigasi kala itu. Mereka diduga meremehkan laporan itu dan menganggap para wanita yang menjadi korban ini cuma pekerja ilegal yang kabur dari majikan-majikan mereka. Gara-gara polisi abai, pelaku jadi bebas beraksi hingga menelan 7 korban jiwa. Dan buntut dari skandal ini, para polisi langsung dipecat dan Menteri Kehakiman terpaksa mengundurkan diri dikarenakan malu. Persis seperti di negara ini. Di tengah buruknya sistem hukum yang terjadi kala itu, sebuah yayasan amal turun tangan dengan memberikan dana santunan kepada keluarga korban dengan total 7.000 euro atau sekitar 1,2 miliar rupiah. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Nikos Metaxas adalah seorang pria 35 tahun yang pada pertengahan tahun 2019 yang lalu Nikos menduduki posisi yang sangat mentereng di negaranya, negara Siprus. Nikos bukanlah warga sipil biasa, melainkan dia adalah seorang perwira militer aktif yang berpangkat Kapten di Garda Nasional Siprus atau semacam TNI-nya Siprus yang membuat sosoknya sangat dihormati dan jauh dari segala macam kecurigaan. Dia memiliki darah campuran dikarenakan ayahnya seorang warga negara Siprus dan ibunya berasal dari Bulgaria. Meski masa kecilnya cukup kelam dikarenakan ibunya dikabarkan pergi meninggalkan keluarganya sejak dia masih sangat muda, namun saat dia dewasa, dia berhasil membangun citra di masyarakat sebagai seorang pria yang normal dan mapan. Apalagi Nikos berstatus sebagai ayah dari 2 orang anak, yaitu seorang putra 8 tahun dan putri 6 tahun dari mantan istrinya. Di sela-sela kesibukannya sebagai tentara, Nikos juga punya jiwa seni yang sangat oke. Dia mendalami hobi fotografi, di mana dia sering menggunakan identitasnya sebagai fotografer amatir untuk berbaur dengan wajar dan membangun sebuah citra sebagai pria yang baik-baik saja. Bahkan dia sangat aktif bersosialisasi, mencari teman bincang di aplikasi Kencan Badu dengan ia gunakan nama samaran Orestes. Aplikasi Badu atau semacam aplikasi Tinder bagi kita-kita ini merupakan sebuah wadah bagi Nikos untuk menghilangkan masa sepinya dikarenakan perpisahannya dengan sang istri kala itu. Dengan profil yang sangat meyakinkan sebagai bapak-bapak tentara yang mapan berjiwa seni dan ayah yang terlihat normal, para wanita dengan mudah memberikan perhatian dan kepercayaan penuh kepadanya. Dalam menjalani tugasnya sebagai tentara, sebagai seorang perwira berpangkat kapten di institusi militer sekelas Garda Nasional Siprus, rekam jejak pekerjaannya sehari-hari bisa dikatakan rapi dan profesional, di mana dia menjalankan kegiatan militernya seperti layaknya tentara aktif pada umumnya, tanpa pernah menunjukkan tanda-tanda aneh atau perilaku menyimpang di markasnya. Namun tanpa ada satupun yang menyadari kalau di balik senyum ramah dan seragam besarnya itu tersimpan sebuah sosok monster berdarah dingin yang dengan sadar menggunakan semua pesonanya itu sebagai perangkap maut untuk memancing lalu menghilangkan 5 wanita pembantu rumah tangga dengan 2 putri-putri mereka. Bulan April 2019, negara Siprus dilanda hujan lebat berhari-hari. Curah hujan yang ekstrim ini membuat debit air di sebuah sumur bekas tambang tembaga di daerah yang bernama Metsero naik drastis.
Kala itu di tengah hujan yang masih aja turun, seorang turis asal Jerman sedang asik memoto pemandangan di sekitar tambang itu. Namun saat ia melihat ke arah sumur yang kebanjiran itu, jantungnya tiba-tiba seakan mau berhenti saat dia menemukan sesuatu yang mengerikan. Iya, kala itu dia menemukan sosok tubuh manusia mengapung di permukaan air. Ketakutan dan merasa yakin ada yang gak beres, si bapak turis langsung saja melaporkan temuan itu kepada pihak yang berwenang. Singkatnya, setelah dievakuasi, tubuh malang itu diidentifikasi sebagai Mary Rose, pekerja asal negara Filipina yang sudah hilang selama 1 tahun lamanya. Dan dari hal inilah penyelidikan dan investigasi resmi akhirnya dimulai. Setelah tertahan beberapa waktu, polisi kemudian bergerak dan berhasil meringkus mantan pacar dari Mary Rose, yaitu seorang pria asal Rumania berusia 33 tahun yang sekaligus ayah kandung dari putri Mary Rose yang bernama Shira, 6 tahun, yang juga dilaporkan menghilang. Pria itu lalu ditahan dan diinterogasi habis-habisan. Namun setelah berhari-hari diperiksa, petugas nggak menemukan bukti keterlibatan si mantan pacar dengan hilangnya Mary Rose dan putrinya. Segala alibi dan akuannya mematahkan dugaan yang menyasar kepadanya kala itu. Petugas kembali pusing dibuatnya sebab akhirnya polisi harus bekerja lebih keras lagi. Beruntung jalan buntu itu akhirnya pecah ketika seorang rekan dari Mary Rose atau teman satu kamarnya mengatakan bahwa pada hari Mary Rose dikatakan menghilang, dia berpamit kepadanya dan mengatakan bahwa dia mau pergi untuk berkencan. Lebih lanjut, temu kencan itu dilakukan dengan seorang pria yang baru aja dia kenalnya dari aplikasi Badoo atau Tinder dengan nama akun itu adalah Orestes. Berbekal dari nama akun itu, petugas selalu menyusuri jejak digital akun itu di aplikasi Badoo dan singkatnya setelah melakukan banyak hal, sinyal GPS dan alamat IP itu langsung mengarah pada satu nama seorang pria. Iya, pria itu tak lain dan tak bukan adalah Nikos Metaxas, seorang tentara Garda Nasional Siprus. 4 hari setelah Mary Rose ditemukan, polisi lalu menggerebek rumah Nikos. Awalnya saat diinterogasi, Nikos nggak sama sekali mengaku dan mengelak akan sosok yang ditemukan itu. Singkatnya, setelah terpojok oleh data dan jejak digital, akhirnya mengakulah dia. Dan dari mulutnya sendiri, polisi menemukan sebuah fakta yang lebih mengerikan. Mary Rose bukanlah satu-satunya korban jiwa. Banyak wanita dari negara berkembang seperti Filipina, Rumania, dan Nepal yang nekat terbang ribuan kilometer ke sebuah negara di atas pulau kecil di Laut Tengah yang bernama Siprus, murni dengan satu tujuan utama, yaitu mencari nafkah sebagai pembantu rumah tangga demi mengubah nasib keluarganya di kampung halaman. Mereka memilih Siprus yang memang dikenal sebagai salah satu negara tujuan dari para pahlawan devisa ini dikarenakan tinggi permintaan tenaga kerja domestik yang murah di sana. Niat hati banting tulang mengumpulkan uang para wanita yang jauh dari keluarga ini kerap dihantui rasa sepi yang teramat sangat setelah seharian capek melayani majikan di negara antah berantah. Dan celah psikologis inilah yang lalu diendus dengan sangat amat licik oleh Nikos Metaxas yang bersembunyi di balik sebuah profil aplikasi kencan Badoo dengan menggunakan nama samaran Orestes. Kala itu Nikos memposisikan dirinya sebagai sosok teman ngobrol yang hangat, bersahaja, dan penuh dengan perhatian. Tujuannya untuk apa? Ya tentu untuk memancing para wanita rentan ini keluar dari rutinitas mereka dan bersedia bertemu kencan dengan Nikos. Dalam sebuah akuan yang pernah diakui di hadapan para penyidik, motif utama Nikos ini murni dikarenakan oleh hasrat psikopat dan kepuasan yang menyimpang. Di mana modus operandi yang dia lakukan, Nikos sengaja mengincar para pekerja migran asing dikarenakan dia tahu persis kalau wanita-wanita ini berstatus minoritas dan keluhan mereka sering dipandang sebelah mata oleh polisi setempat. Jadi dia merasa punya semacam legitimasi bahwa dia akan baik-baik saja. Dan kalaupun mereka tiba-tiba menghilang, maka nggak akan pernah ada yang repot-repot mencari, memperjuangkan, dan menaruh perhatian sedikit pun pada mereka. Hal ini memberikan sebuah kuasa penuh untuk melakukan aksi keji kepada mereka tanpa ampun setelah berhasil memancing mereka untuk bertemu kencan. Rangkaian kebiadaban yang Nikos lakukan ini ternyata sudah dimulai jauh sebelum tahun 2019. Dia memulainya pada 30 September 2016 yang lalu, saat dia menargetkan Livia Florentina Bunea, seorang wanita pembantu rumah tangga, wanita tangguh berusia 36 tahun asal Rumania, yang merantau dan serta dia bawa putri kecilnya yang bernama Elena Natalia yang berusia 8 tahun.
Saat itu mimpi Livia untuk mengumpulkan pundi-pundi uang demi masa depan putrinya dihancurkan paksa oleh Nikos dengan sadis. Dengan ia cekat jalur nafas sang ibu dan putrinya yang tak berdosa itu tanpa ada rasa belas kasihan sedikit pun. Dan lalu untuk menghilangkan jejaknya, tubuh kedua orang yang tak bernyawa itu dipaksa masuk ke dalam koper dan dibuang ke dasar danau kawah beracun bekas tambang tembaga di Mitsero atau yang dikenal dengan sebutan Danau Merah. Lebih dari setahun kemudian, tepat pada 13 Desember 2017, aksi busuk Nikos kembali memakan korban dengan menjebak seorang wanita bernama Maricar Valdez Arqueola, pahlawan devisa yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga asal negeri Filipina 30 tahun usianya kala itu. Niatnya datang jauh-jauh dari negara Filipina hanya ingin mengangkat derajat keluarganya di kampung halamannya. Namun, wanita malang ini harus menemui ajal dalam keadaan leher tercekat dikarenakan terjebak janji manis di dunia maya dari aplikasi kencan badu. Dan sama seperti korban sebelumnya, tubuh yang sudah tak bernyawa itu lalu dimasukkan ke dalam sebuah tas koper dan ditenggelamkan ke dalam ganasnya air Danau Merah yang sangat berbahaya itu. Kekejaman ini semakin menjadi-jadi pada tanggal 5 Mei 2018 saat korban selanjutnya masuk ke dalam perangkat maut orang ini. Orang itu adalah Mary Rose Tubircio, seorang ibu tunggal atau single mom 39 tahun asal negara Filipina. Sama seperti yang lain, tentang tujuan dan niat awalnya datang dari negara Filipina. Selain mencari nafkah sebagai ART, Mary juga sempat terlibat cinta lokasi dengan seorang pria asal Rumania. Yang dari hasil buah cintanya itu hadirlah putri kecilnya yang bernama Sierra Grace, yang kala itu berusia 6 tahun. Dengan modus yang sama pula dari aplikasi Badu, Mary dan putrinya masuk ke dalam perangkap yang dibuat oleh Nikos. Mereka dengan keji dihilangkan, dan tubuh Mary Nikos pendam di sebuah sumur galian tambang yang terbengkalai. Sementara tubuh kecil putrinya ditenggelamkan ke dalam danau lain yang bernama Danau Memi. Hingga korban selanjutnya adalah Arian Paranas Lozano, 28 tahun, ART asal Filipina, yang berakhir di tempat yang sama dengan Mary. Dan daftar kelam ini akhirnya ditutup oleh kisah menyayat hati dari Asmita Kadabista, seorang pekerja berusia 30 tahun asal Nepal. Kepergiannya nggak pernah dilaporkan hilang oleh siapapun, di mana perjuangannya harus berakhir memilukan karena ia menjadi korban kesekian dari manipulasi kejam sang perwira militer, di mana setelah dia cekat jalur nafasnya, tubuhnya kemudian dibuang begitu saja di sebuah sumur kering di area lapangan tembak militer di Auronta dan selesai. Setelah melakukan penghilangan nyawa kepada 5 orang wanita yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan 2 orang putrinya, hidup Nikos lantas ia jalani biasa saja. Dia masih bekerja dan masih menjalani hobinya sebagai tukang foto amatir. Hingga semuanya berubah saat si turis Jerman itu berhasil menemukan tubuh Mary di area bekas tambang. Evakuasi masing-masing korban juga nggak mudah dan instan. Hal itu dikarenakan oleh keterangan yang disampaikan Nikos berbelit dan susah medannya. Nikos sengaja mencampakkan beberapa korbannya ke dalam danau yang memiliki zat asam yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Kala itu untuk membuatnya tenggelam ke dasar danau, Nikos tambahkan batu-batu kali untuk menahan korbannya agar nggak mudah mengapung ke permukaan danau. Syukurlah, kejahatannya kemudian terbongkar. Di dalam sebuah persidangan yang kemudian diadakan, majelis hakim kemudian menjatuhkan vonis kepada Nikos Metaxas dengan hukuman 7 kali hukuman penjara seumur hidup secara berturut-turut. Hakim memberikan 1 hukuman penjara seumur hidup untuk masing-masing dari ke-7 korban, 5 wanita dan 2 anak perempuan yang dihilangkan. Dikarenakan hukumannya bersifat berturut-turut dan bukan bersamaan, artinya dipastikan bahwa dia akan berakhir di penjara dan gak memiliki kesempatan bebas bersyarat. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir